Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Kemarin ini, saya menemukan ada saham yang kinerja keuangannya membaik, tapi harga sahamnya justru malah semakin murah. Nah, biasanya saham-saham yang model begini sering jadi buruan value investor nih. Karena dalam jangka panjang, harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing analisa fundamental saham MNCN. Seberapa menarik kinerja emiten ini, dan bagaimana saran teknik belinya, supaya nanti ketika harga sahamnya kembali wajar, cuan kita bisa maksimal. Seperti apa caranya? Yuk langsung kita lihat aja bahasannya. Nah, buat analisa kali ini, kita akan menggunakan salah satu fitur dari platform investasi, yaitu Stockbit. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Stockbit ini adalah salah satu platform sekuritas tempat kita bisa jual beli produk investasi. Salah satunya ya saham. Buat daftarnya juga simple banget, full online, dan cukup tunggu prosesnya 1x24 jam sudah bisa langsung transaksi. Biaya transaksinya juga termasuk yang paling murah nih, hanya 0,10% fee beli dan 0,20% fee jualnya. Transaksi di Stockbit ini juga aman banget, karena udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi buat teman-teman yang tarik download, link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya, nanti bisa langsung cek aja di sana. Langkah pertama yang perlu kita lakukan tentunya adalah kita buka dulu aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum daftar, tentunya perlu daftar dulu ya. Daftarnya gratis, supaya biar bisa kita unlock semua fitur pro-nya dan kita bisa manfaatin buat analisa untuk trading maupun investasi. Nah, jika sudah daftar dan kita masuk, maka tampilan muncul awalnya adalah seperti ini ya. Nah, kita cari dulu saham yang mau kita analisa, yaitu MNCN. Jadi kita bisa tekan search yang di tombol di bawah sini ya. Lalu kita ketik saja di atas, MNCN. Nah, maka muncul di bagian atas ini dan kita tinggal tekan aja. Nah, sekarang kita mau coba analisa fundamentalnya ya, gimana sih kondisi fundamental si MNCN ini. Nah, kita tinggal search aja di sini ke bagian finansial ya. Nah, sini kita bisa ganti datanya menjadi annual atau tahunan. Nah, sini kita tinggal lihat aja, oh ternyata secara net income yang warna biru ini ya, ternyata dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan nih. Ya, kemudian untuk revenue juga meningkat, dan kemudian net profit marginnya juga ikut meningkat ya. Dari yang awalnya tadi 21% menjadi 24,71% untuk net marginnya. Jadi sudah dari tahun 2020 mengalami perbaikan ya hingga saat ini. Nah, bagaimana dengan balance sheet-nya atau laporan neracanya? Nah, sini kita bisa lihat untuk yang warna ungu, total aset, dia konsisten meningkat ya ternyata ya sejak tahun 2017 lalu. Sedangkan untuk yang hutangnya, warna biru, MNCN ini konsisten turun kondisinya. Jadi memang semakin membaik ya kondisi perusahaannya. Kemungkinan gagal bayar semakin kecil. Dan di sini kita juga bisa lihat garis yang warna biru terang ini ya. Untuk rasio debt to equity rasionya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekarang bahkan posisinya hanya ditinggal di 0,16 aja nih. Jadi bisa dibilang untuk neracanya sangat sehat untuk MNCN ini. Nah, laporan selanjutnya adalah laporan arus kas ya. Di sini juga kita bisa lihat untuk data 5 tahun terakhir. Ini kalau kita bisa lihat yang bagian operating warna ungu ini angkanya positif semua ya selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau positif seperti ini berarti artinya perusahaan lebih banyak mendapatkan uang nih dibandingkan keluar uang pada tahun tersebut. Jadi ini hal yang baik. Dan kemudian untuk yang warna biru, di sini adalah rasio arus kas untuk investing ya, angkanya negatif semua. Ini juga angka yang bagus, karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih sering untuk melakukan ekspansi dibanding divestasi. Jadi ini good untuk MNCN, 5 tahun terakhir angkanya negatif semua. Dan yang terakhir adalah bagian arus kas financing atau pendanaan. Di sini juga kita lihat yang warna merah ya, angkanya negatif semua, kecuali tahun 2020 ya, sempat positif sedikit. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Nah, kenapa bagus? Karena untuk yang merah ini, kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih sering bayar hutang nih dibanding nambahin hutang pada tahun tersebut. Di sini kita bisa lihat untuk MNCN konsisten untuk lunasin hutang ya di beberapa tahun terakhir. Nah, jadi sekilas bisa kita simpulkan kalau laporan keuangan MNCN ini sangat sehat ya, baik dari profitabilitas maupun dari neraca dan dari arus kasnya. Dan sekarang bagaimana dengan valuasinya? Apakah valuasi dari saham MNCN ini sekarang dihargai under value, murah ya, atau wajar atau sudah over value? Nah, sini kita juga bisa ya, kita pindah aja ke tab yang analisis di sini. Nah, di tab analisis ini bahkan ada hasil analisa dari para ahli ya. Di sini analisanya dari 18 analis mengatakan buy 17 dan 1 untuk hold. Nah, di sini juga ada target price-nya ya. Target price-nya di harga 1.300 nih, sedangkan harga saat ini di Rp840 aja. Nah, selanjutnya untuk bagian valuasi, kita bisa scroll ke bawah ya.
Nah, di sini bahkan ada estimate di tahun-tahun berikutnya, future earning ya, di tahun 2022 dan tahun 2023, angkanya kurang lebih akan seperti ini menurut analisa para analis. Nah, di bawah sini ada rasio PE ratio ya, atau price to earning ratio. Nah, biasa di sini kita bisa gunakan yang 5 tahun terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat, PE band-nya itu mendekati garis merah ya, atau minus 1 standar deviasi. Ya, padahal rata-ratanya ada di garis hijau nih, di 8,8, sedangkan saat ini PE-nya di 5,2. Nah, berarti menurut PE ratio, saham MNCN ini tergolong under value nih, minus 1 standar deviasi dari PE band 5 tahun terakhirnya. Nah, kemudian bagaimana dengan PBV-nya? Nah, di bawah juga ada PBV band-nya ya. Kita coba lihat yang 5 tahun terakhir. Nah, untuk PBV band ini, MNCN malah sekarang posisinya ada di bawah garis merah ya. Nah, untuk angka presisnya kita bisa lihat tabel di bawah, ada current price to book value, ada di 0,69 ya. Nah, untuk angka 0, ini aja udah tergolong under value, karena cukup jauh di bawah 1. Sedangkan untuk rata-rata atau min-nya garis hijau di sini, kita bisa baca ada di angka 1,31. Nah, misalnya untuk saham MNCN ini kembali ke PBV angka rata-ratanya 1,31, berarti kan lumayan ya, hampir bigger nih, ya hampir 2 kali lipat dari current PBV-nya. Oke, sekilas dari sisi rasio juga bisa dikatakan untuk PE ratio dan PBV, MNCN ini tergolong under value ya teman-teman. Datanya ada di sini semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita mau beli, baiknya di range harga berapa nih? Dan gimana caranya kita nentuin range harga belinya? Nah, di sini saya mau sharing ya, cara yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan target harga beli. Dan di sini saya akan gunakan fitur Chartbeat dari Stockbit ya. Nah, untuk fitur Chartbeat ini kita juga bisa gunakan di Stockbit ini ya, di handphone. Kita tinggal scroll aja ke atas. Nah, di bagian kanan bawah sini ada gambar grafik ya. Nah, kita tinggal tekan saja yang di sini. Nah, jika sudah kita tekan, maka akan muncul tampilan Chartbeat seperti ini ya. Nah, kebetulan saat ini sedang jam bursa ya, dan video ini saya ambil di hari Jumat tanggal 28 jam 10 pagi. Nah, untuk menentukan harga beli, kita bisa menggunakan sedikit ilmu teknikal ya. Nah, untuk tampilan awalnya di sini ada garis yang warna hijau terang ya, ada MA20 di sini. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan MA20 untuk analisa teknikal sederhananya. Buat teman-teman yang mau ganti rumusnya atau menggunakan teknik yang lain, bisa tekan yang FX di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih deh, mau pakai indikator yang mana. Nah, di video kali ini saya akan gunakan rasio simpel aja ya, MA20 dan support dan resisten. Nah, di sini udah ada MA20-nya, kita bisa lihat garis terang yang warna hijau di sini. Dan posisi per video ini dibuat sudah ada di atas MA20-nya ya. Kalau kita lihat MNCN beberapa waktu lalu selalu posisinya di bawah MA20, sedangkan per video ini dibuat sudah ada di atas MA20, yang artinya sudah mulai muncul tren untuk bullish ya, dalam jangka pendek maupun menengah. Nah, untuk menentukan range harga belinya, kita bisa menggunakan indikator dari support dan resisten juga ya. Kita akan coba tarik garis di sini, kita hitung untuk resistennya dulu ya. Nah, sini kita tekan untuk yang garis kiri atas ya di sini. Kita pilih trend line. Nah, kita akan tentukan resistennya di sini ada di sini ya, berdasarkan yang tertinggi kemarin itu. Jadi kita tekan saja di sini dan kita tarik garis ke kanan sini. Ya. Nah, selesai. Nah, berarti di sini akan muncul garis resisten di angka 846 nih. Sedangkan per video ini dibuat saat ini ada di 840. Jadi sebentar lagi dia akan mencoba untuk menembus resisten di angka 846. Nah, bagaimana untuk supportnya? Nah, untuk supportnya kita akan coba tarik garis juga ya, trend line di sini. Kita arahkan ke bagian bawah sini ya. Nah, yang cukup konsisten menjadi support di sini angkanya. Nah, kita tekan, lalu kita geser aja garisnya. Nah, di angka 775 rupiah ya. Nah, kita perpanjang di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, angka support dan resistennya. Nah, dan kalau kita lihat angka MA20-nya ada di 808 ya. Nah, jadi berdasarkan dua indikator ini, ada baiknya kalau teman-teman mau investasi MNCN untuk jangka menengah dan panjang, bisa mulai cicil beli ketika harga sahamnya kembali menyentuh garis MA20-nya. Nah, setelah cicilan pertama di angka 808, teman-teman juga bisa lanjut menyicil nih, sampai ke angka 775, yaitu bagian dari supportnya ya. Jadi dari sini bisa kelihatan kalau range beli kita bisa di angka 775 sampai 808. Itu tergolong oke ya. Dan untuk target harga jualnya seperti tadi ya, kita bisa lihat analisisnya di kisaran Rp1.300. Jadi lumayan nih untuk gainnya kalau teman-teman bisa dapat di harga yang cukup murah. Nah, jadi lumayan banget ya. Dengan mengetahui ilmu teknikal sederhana seperti ini, kita bisa menentukan harga belinya supaya cuan kita makin maksimal. Oh ya teman-teman, untuk fitur Chartbeat ini nggak terbatas cuma buat saham MNCN aja ya. Bisa untuk semua saham yang listing di bursa kita. Nah, nanti teman-teman bisa explore sendiri nih di aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di handphone teman-teman masing-masing. Dan seperti biasa tentunya disclaimer dulu ya. Tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure hanya saya men-sharingkan hasil analisa yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan teknik tentuin harga beli MNCN versi saya. Buat yang tertarik download Stockbit, link download aplikasinya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya.
Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.